Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqti wahin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tiada kata yang patut kita haturkan pada pertemuan ini selain biqauli alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dengan rahmat nikmatnya, taufik hidayahnya, kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan yang kedua kali ini. Ini semua merupakan rahmat nikmat Allah, dan pada pertemuan ini kita akan melanjutkan tema yang pertama. Kita akan membicarakan tentang keistimewaan Al-Quran, keagungan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Sholawat salam bahagia Allah mudah-mudahan selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya yang mulia, para kaum arifin, ulama, amilin, dan mudah-mudahan secercah keberkahan beliau tercurahkan pula kepada kita. Amin. Baiklah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang dua hikmah atau dua keistimewaan, kemuliaan, keagungan Al-Quran. Sekarang kita akan bicarakan dua aspek lagi kemuliaan Al-Quran. Pada dua kemuliaan Al-Quran sebelumnya kita bicara dari aspek kebahasaannya, linguistiknya, kebahasaan Al-Quran. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih bicara tentang yang ketiga ini, aspek kebahasaan juga. Apa keistimewaan Al-Quran dalam aspek kebahasaannya? Nah, dalam kebahasaan yang ketiga ini, yang unik Al-Quran itu bisa memberi kedamaian secara spiritual bagi orang-orang yang membacanya. Ketika membaca Al-Quran bisa memberi kedamaian ruhani, ketenangan jiwa bagi orang-orang yang membacanya. Ini uniknya Al-Quran. Bahkan ini tidak harus kita mengerti artinya. Kita baca Al-Quran, kita ngerti artinya, oke, bisa memberi ketenangan dalam jiwa kita. Tapi yang menarik ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak tahu maknanya pun, kita tidak tahu artinya, kita tidak paham tujuannya, maksudnya, akan memberi ketenangan kepada kita. Dan juga walaupun kita membacanya tanpa kita lakukan, misalnya, kita tanpa melakukan dengan lagu misalnya Bayati misalnya, kita baca secara tartil apa adanya, akan memberi ketenangan. Dan uniknya ini Al-Quran, dibaca, didengarkan oleh orang-orang bahkan non-muslim pun. Misalnya, ketika Al-Quran dibaca, orang-orang non-muslim menyimak misalnya, katakan begitu, akan tetap memberikan pengaruh. Nah, ini ada penelitian yang sifatnya ilmiah. Di penghujung abad 20, sekitar tahun 1997-98, orang-orang barat itu penasaran, heran melihat umat Islam ini kok senang sekali baca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Padahal mayoritas ini, kebanyakan orang awam, ini tidak ngerti bahasa Arab. Artinya tidak ngerti maknanya, tidak ngerti arti Al-Quran, tapi kok semangat membaca Al-Quran. Sebulan khatam, sebulan ada yang 2 kali khatam, 3 kali, bahkan 5 kali misalnya. Kok semangat sekali mereka baca Al-Quran. Orang-orang yang di luar Jazirah Arab, ini kan ada hampir 2 miliar umat Islam ini. Ada sekitar 1,5 miliar lah, atau 1,7 miliar. Yang tidak ngerti, sebagian besar tidak ngerti bahasa Arab. Tidak ngerti arti Al-Quran, tidak paham makna Al-Quran. Tapi kok semangat baca? Nah, orang barat ini penasaran. Katanya Al-Quran itu bisa memberi ketenangan secara psikologis. Bisa memberi kedamaian jiwa, ketenangan ruhani, ketenangan spiritual. Mereka penasaran. Lalu diadakan penelitian di Boston University. Diciptakan alat di komputer yang bisa deteksi di layar monitor Al-Quran komputer itu bisa terdeteksi orang yang baca Al-Quran itu nanti terdeteksi psikologisnya. Dipasanglah alat di dada misalnya,
di belakang, di depan ditempel alat yang tersambung, terkoneksi ke komputer. Orang-orang non-muslim ini, katakanlah orang-orang non-muslim, orang-orang yang bukan muslim, lalu dibacakan Al-Quran secara tartil. Mereka tidak tahu arti Al-Quran, mereka tidak paham bahasa Arab. Dibacakan Al-Quran secara tartil apa adanya. Katakanlah misalnya seperti ini, kita ngaji seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Misalnya seperti itu, katakan seperti itu. Dibaca tartil, lalu mereka mendengarkan. Ketika dibacakan di layar monitor itu, katakanlah grafiknya dari 0, 0. Lalu ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan secara tartil, grafik itu naik. Pelan sampai ada durasinya, misalnya katakanlah 15 menit sampai setengah jam. Ketenangan psikologisnya itu naik sampai 65% maksimal. Sampai 65%. Jadi orang-orang non-muslim ini yang dites ini berkali-kali naik tekanannya, memberi ketenangan psikologis, ketenangan ruhani, ketenangan spiritual, kedamaian jiwa itu sampai 65%. Ini penelitian yang ilmiah. Nah, disinilah orang-orang barat itu takjub. Para saintis yang meneliti ini takjub. Oh, pantas kata mereka, banyak orang-orang muslim, umat Islam di seluruh dunia ini senang baca Al-Quran. Karena memang memberi ketenangan jiwa, kata mereka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, ini salah satu keunikan Al-Quran. Kita nggak usah jauh-jauh pakai itu memperkaya kita. Penelitian saintifik itu memperkaya kita. Tapi kita bisa merasakan ngukurnya nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya kita sudah istiqomah ngaji Al-Quran. Kita ngaji misalnya tiap habis maghrib katakanlah, atau terserah kita ngajinya kebiasaan seperti apa. Habis asar, habis duhur, atau habis subuh misalnya, atau habis maghrib. Kita istiqomah nih. Ngaji Al-Quran misalnya 5 menit, 10 menit, 15 menit misalnya. Kita sudah biasa istiqomah ngaji Al-Quran ini. Lalu tiap hari kita ngaji. Lalu karena ada kesibukan misalnya kita ada dinas keluar kota, ada kegiatan seminar, ada kegiatan apalah yang kita alami, kita berhenti ngaji nih karena sibuk sekali, berhenti ngaji sampai selama 3 hari, 4 hari atau seminggu. Kita nggak ngaji sama sekali. Nanti pasti kita akan mengalami kegelisahan spiritual. There is something lost within us. Ada sesuatu yang hilang seolah-olah dari diri kita. Kita seperti gelisah. Kita gelisah. Tapi kita tidak bisa mengekspresikan. Kita tidak tahu nih kegelisahannya karena apa. Lalu tiba-tiba kita sudah dalam masuk rutinitas kita lagi, kita ngaji lagi. Ketika kita ngaji lagi, langsung tiba-tiba fresh. Seger sekali, tenang sekali, damai sekali secara psikologis, secara spiritual. Nah, itulah keberkahan Al-Quran. Al-Quran itu mampu memberi ketenangan jiwa kita, memberi ketenangan spiritual, memberi kedamaian psikologis, kedamaian jiwa. Walaupun boleh jadi kita juga ketika ngaji kita tidak paham artinya. Kita tidak paham maknanya, kita tidak paham maksud Al-Quran. Tapi karena kita sudah istiqomah, lalu ketika kita baca, memberi kedamaian. Kita berhenti 3 hari saja, berturut-turut ada kegelisahan spiritual. Nah, itu ukurannya. Makanya itu alasannya kenapa di seluruh dunia ini orang-orang senang baca Al-Quran. Membaca Al-Quran secara istiqomah dengan senang karena memang memberi dampak. Ketika makanya ada kawan-kawan saya itu yang kalau masuk, misalnya mereka masuk biasa ngaji maghrib, ketika masuk maghrib mereka itu ya Allah senang sekali karena ada kedamaian mengaji Quran. Ada yang ketika masuk subuh, habis subuh itu baca Quran istiqomah, senang sekali karena ada kedamaian yang tidak bisa ditemukan di lainnya. Dengan zikir juga beda. Zikir ada kedamaian spiritual yang beda kedamaiannya dengan ngaji Al-Quran. Nah, ini keunikan Al-Quran. Nah, mungkin ini hikmah yang ketiga. Satu lagi, hikmah yang keempat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, hikmah yang keempat ini dari segi petunjuk. Al-Quran dalam salah satu firman-Nya Allah menegaskan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah, akan mengantarkan siapapun yang membacanya, mengkajinya, mempelajarinya, hiya aqwam, membawa ke petunjuk yang terbaik.
lilladi hiya aqwam. Lillati hiya aqwam. Membawa petunjuk ke jalan yang terbaik. Aqwam ini isim tabdil. Jadi bukan hanya baik, tapi terbaik. Bukan hanya istimewa, tapi paling istimewa. Jadi begini, Al-Quran itu komprehensif. Secara general mengandung prinsip-prinsip garis besar yang sangat lengkap. Memberi petunjuk dalam aspek ekonomi, dalam aspek kehidupan sosial, dalam aspek kehidupan politik, dalam aspek kehidupan bernegara dan berbangsa, dalam aspek kehidupan untuk kesuksesan hidup secara individual dan secara kolektif. Memberi petunjuk untuk menggapai kekayaan misalnya. Nah, Al-Quran ini sangat lengkap sekali, sangat komprehensif, sangat holistik sekali mengantarkan kita meraih kesuksesan hidup dalam dunia ini. Dalam beragam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, kekayaan misalnya. Makanya kalau ingin meraih kesuksesan dalam beragam aspek ini, pelajarilah Al-Quran. Kajilah Al-Quran, hayati Al-Quran, lalu amalkan Al-Quran. Itu yang paling penting. Pahami, kaji melalui tafsirnya, melalui beragam pendekatan yang dilakukan oleh para ulama dengan pendekatan sosial, ekonomi, politik, budaya, tasawuf, dan lain-lain. Lalu hayati, pahami, dan yang lebih penting, praktekkan prinsip-prinsip Al-Quran. Insya Allah kita akan menggapai kesuksesan. Makanya kata para ulama, Al-Quran itu secara ilustratif laksana seorang nelayan yang dia melemparkan jala ke dalam lautan, ingin mendapatkan ya seonggok ikan. Seonggok ikan itu atau satu jala ikan untuk kehidupannya beberapa hari. Tapi ketika jala itu ditarik, dia mendapatkan permata, berlian, seonggok berlian, selonggok permata, selonggok mutiara di dalam jala itu. Yang bukan hanya untuk kebutuhannya beberapa hari, tapi untuk bisa memenuhi kebutuhannya sampai bertahun-tahun, bahkan seumur hidupnya. Hadzal Quran, inilah Al-Quran. Yahdi lillati hiya aqwam. Mengantarkan siapapun yang mempelajarinya, mencari petunjuknya, mengantarkan mereka mendapat petunjuk yang terbaik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin dua hikmah ini yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Kita sudah bicara tentang hikmah keagungan Al-Quran yang keempat. Jadi ada 4 keagungan Al-Quran yang sudah kita bicarakan. Mudah-mudahan dengan 4 keistimewaan Al-Quran ini, kita bisa merasakan keagungan Al-Quran sekaligus keistimewaan Ramadan. Pada pertemuan yang ketiga nanti selanjutnya, kita bicarakan juga beberapa aspek tentang keistimewaan Al-Quran, sehingga kita bisa bangga dengan Al-Quran. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.